para narasumber yang telah kita hadirkan spesial pada acara webinar nasional hari ini. Di sini sudah kedatangan dua narasumber sebelah saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan dulu para narasumber ini, dan pastinya nanti kita akan mulai dengan sesi pemaparan dan juga di akhir acara kita akan ada tanya jawab. Sebelum kita mulai, kepada para peserta dimohon untuk mute audionya, dan juga jika memungkinkan para peserta juga bisa bertanya, bisa melalui raise hand, klik saja, atau di kolom chat Zoom-nya. Nanti host akan memilih pertanyaan dan langsung memberikan langsung kepada narasumbernya. Baiklah, para umat damai yang berbahagia, narasumber yang pertama kali ini kita undang adalah Bapak Kolonel Infanteri Purnawirawan Inengah Dana SAG. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Sabah Walaka PHDI dan juga sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Dharma Gita Pusat. Om Swastiastu Bapak. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Gigi Inyoman Suartanu MAP. Beliau hadir pada webinar kali ini sebagai narasumber tentunya, dan saat ini beliau aktif sebagai Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan PHDI, kemudian Ketua Badan Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI Pusat, serta klinisi dan praktisi kesehatan. Om Swastiastu Dokter. Baiklah, para umat dharma yang berbahagia, untuk menyingkat acara, izinkan yang untuk mempersilakan narasumber untuk melakukan pemaparan. Namun sebelumnya, pasti juga umat dharma berbahagia akan penasaran, ingin mengenal lanjut terkait dengan tradisi masyarakat umat Hindu di Bali maupun di seluruh Indonesia, terkait yaitu tradisi potong gigi atau bisa dikenal dengan mepandes atau mepanggil. Nah, para pakar yang ada di sini pasti akan menjelaskan lebih lanjut apa sih makna dan hakikatnya dan mengapa kita wajib untuk melaksanakan upacara atau ritual potong gigi. Baiklah, kepada para narasumber, silakan. Terima kasih, saudari moderator yang saya hormati, narasumber Pak Inyoman Suartanu, kemudian seluruh hadirin baik yang duduk di dalam kepengurusan Parisade, WHDI, ormas keagamaan Hindu lainnya, dan khusus kepada panitia penyelenggara. Saya sampaikan Astungkare Panganjali, semoga kita semua dalam keadaan selamat. Om Swastiastu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau bicara tentang potong gigi, secara teknis prakteknya sudah banyak di YouTube. Tetapi ya kita umumnya belum tercerahkan mengenai apa sesungguhnya hakikat dan makna potong gigi. Potong gigi ini merupakan bagian dari pelaksanaan yadnya. Dan agama Hindu itu tidak pernah terpisahkan dari pelaksanaan upacara yadnya, karena dia terkait dengan kerangka dasar agama Hindu. Bagaimana melaksanakan yadnya yang benar, itu harus ada cantolannya ke tatwa atau filsafat. Yang kedua, harus ada etikanya, proses upacaranya. Dan upacaranya sendiri, ritualnya itu harus memenuhi aspek satyam, siwam, sundaram. Benar, suci, indah. Benar berdasarkan sastra, suci niatnya, dan juga segala perlengkapannya harus suci, dan dirasakan sebagai suatu keindahan dalam kehidupan ini,
untuk meniti kehidupan ke depan yang lebih bagus. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Dan yadnya ini, yadnya, upacara potong gigi, bagian dari yadnya itu tercantum di dalam Atharva Veda. Jadi ada sumbernya di sana. Satyam Brihadrita Mugram Diksa Tapo Brahmayadnya. Jadi ada Satyam, kebenaran tertinggi Tuhan. Diksa, diksa itu inisiasi. Tapah, pengendalian diri. Brahma, doa. Dan yadnya, persembahan, korban suci. Potong gigi ini bukan sekedar persembahan, tetapi kaitannya dengan tapah, pengendalian diri. Nanti akan saya jelaskan maknanya terkait ke sana. Karena itu potong gigi ini sebagai bagian dari yadnya, dia merupakan dharma srada, kewajiban. Kewajiban mulia bagi umat Hindu. Sebelum saya bicara tentang hakikat potong gigi ini, kalau saya awali pembicara itu panjang, tapi saya berusaha menyampaikannya melalui mitos, ya. Mitos para leluhur dulu menyampaikan ajarannya melalui berbagai mitos, dan mitos itu ditulis. Kalau dulu pakai lontar, ya ditulis dalam lontar. Upacara potong gigi ini termuat di dalam berbagai susastra Hindu. Lontar Puja Kalepati Tatwa, Dharma Kauripan, Eka Pertama, Puja Kaleb, Jnana Jadma Prawarti, Alawarti, ya. Dan di dalam kitab Mahabharata itu ada kisah kelahiran Gatotkaca yang bertaring. Sebenarnya inti yang mau dipangkas itu adalah taring sebagai simbol keraksasan. Kalau kita mengenal Triguna, Satwa Merajas Tamas, Rajas ini ditaring itu. Bukan berarti taring ini tidak berguna. Kalau tidak berguna, mengapa Tuhan menciptakan seperti itu? Tapi karena manusia juga behavior, ya, punya sifat kebinatangan, nah itu yang dikendalikan. Nah, bisa panjang diceritakan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kapan dilaksanakan upacara potong gigi atau metatah, mepandes, mepanggur, mesangih, banyak sekali namanya. Itu ditetapkan ketika kalau wanita ini Raja Swala datang bulan head pertama, setelah itu kemudian yang laki-laki setelah akil balik, kalau di lontar disebut Sodase Warsa, ya. Sodase Warsa setelah 16 tahun itu diupacarai mereka. Tapi sekarang kenyataan banyak yang ngaret. Ngaret. Sudah tua baru metatah. Padahal giginya ada yang sudah tanggal. Nah, ada juga orang sudah meninggal mau ditatahin, dan ini tidak boleh. Jadi ada lontar tutur sastra proktah namanya, tan menang natahin wang mati, ngeludin wangki ngaran. Jadi itu sama dengan menyiksa orang yang sudah mati. Kalau sudah meninggal tidak perlu, itu kan meninggal sudah pitra yadnya nanti, bukan lagi ada manusia yadnya di sana. Ini secara disiplin, ya, disiplin ilmu yang diterapkan dalam masyarakat Hindu. Nah, bagi wanita mepandas itu memang kaitannya dengan pengendalian diri. Maka tadi saya bicara mitos,
mitosnya, mitos tentang pemotongan taring itu ada di Lontar Puja Kalepati Tatwa. Kemudian ada mitos di usia berapa orang metatah atau kapan orang metatah itu di Semaradahana. Ada kisah singkat begini. Dikisahkan bahwa Betara Siwa ya, Betara Siwa, saya ulangi, ketika suatu saat sorga ini diserang oleh raksasa Nilarudraka namanya. Para dewa kewalahan, berperang dan kalah. Akhirnya minta kepada Bagawan Waraspati, beliau ahli peramal tenung, punya future look. Beliau mengatakan bahwa orang yang akan mengalahkan Nilarudraka ini satu-satunya adalah anak yang lahir berkepala gajah dan namanya Ganesha. Maka bingunglah, Ganesha itu belum lahir, Siwa belum, dan dia anak Siwa. Siwa belum punya anak kedua, baru ada anak pertama saja. Akhirnya dan Siwa sedang beryoga di pertapaannya Kailas. Maka diutuslah Sang Hyang Semarawati untuk menggoda Siwa. Dipanahkan panah asmaranya Semarawati, maka Siwa itu terkejut, bangkit bangun dari meditasinya dan marah, lalu mengutuk Semarawati menjadi abu. Menjadi abu, namun demikian panahnya Semarawati masih menancap di benaknya Siwa. Maka dia rindu kepada Dewi Parwati atau Dewi Uma. Rindu kepada Dewi Uma. Ketika bertemu maka Uma itu lalu hamil, mengandung. Nah, dikhawatirkan ramalan dari Bagawan Waraspati ini tidak terjadi. Maka ketika Dewi Uma memetik bunga di Taman Kayangan, tiba-tiba diperlihatkanlah gajah di sana. Kaget dia, Dewi Uma. Inilah menyebabkan di kemudian hari bayi yang lahir berkepala gajah dan bertaring. Nah, ini kisahnya seperti itu, dan dikatakan bahwa ketika Dewi Parwati hamil, dia berjalan-jalan menuju Kailas, berbulan madu, saling merindukan antara mereka. Maka Parwati melihat gundukan abu. Dewi Uma melihat gundukan abu, bertanya, ini abu apa? Diberitahu bahwa itu adalah abu yang Semarawati yang dikutuk oleh Siwa sendiri. Maka Parwati saking ibanya lalu mengambil abu itu giginya 6 itu, 2 taring dan gigi seri, itu simbol dari Sadripu. Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha. Jadi mulai dari hawa nafsu, sifat tamak, sifat amarah, sifat bingung, dan sifat iri. Iri, dengki, dan mabuk yang keenam, Mada. Nah, ini merupakan simbol, sehingga sebenarnya waktu potong gigi itu bukan menggosok semaunya, tapi secara simbol. Ketika remaja inilah momentum potong gigi ini digunakan untuk memberi pencerahan kepada remaja itu, bahwa kamu di usia ini tergoda bla 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 bla,
beri pencerahan menurut sastra begini, kamu harus mengendalikan diri. Bayangkan kalau kamu sampai tidak mampu mengendalikan diri, apa jadinya? Ya, sampaikanlah bahwa di Bhagavad Gita pun diajarkan, dia yatu isayam pumsah sangat sanggastesu pajayate sanggat samjayate kamah kama krodo bijayate. Jadi kalau mereka tertarik dengan atau sibuk dengan kehidupan dunia, hawa nafsu, maka keinginan yang berlebihan itu timbul. Kalau keinginan yang berlebihan itu tidak bisa dipenuhi, maka akan timbul amarah. Baru krodat bawati samoha samohat semerti wibrama, semerti bransat budinaso budinasat pranasyati. Lah, dari kemarahan ini timbul kebingungan. Dari kebingungan ini pikirannya mengembara kemana-mana, tidak fokus. Pikiran yang mengembara tidak bisa memberikan penalaran. Kalau orang kehilangan penalaran, di sanalah kenestapaan, kebinasaan akan muncul. Nah, inilah yang kami harapkan kepada generasi muda. Hendaknya benar-benar memanfaatkan di usia muda ini untuk belajar menyerap ajaran-ajaran suci yang dipraktikkan lewat upacara seperti potong gigi ini. Apa hakikat dan makna sesungguhnya? Hakikat potong gigi itu bahwa manusia lahir sudah membawa triguna, pengaruh satu amrajas tamas. Latihlah diri supaya jangan tamasik, jangan malas. Kemudian rajasik, sok lincah tapi rakus, menyengsarakan orang lain. Nah, yang kita tuju adalah budi satwam, bersifat tenang, jujur, selalu berbuat dharma dan sebagainya. Itu harapan kita kepada generasi muda memaknai upacara potong gigi dan sadari bahwa sadripu itu musuh yang paling dekat. Ragadi musuh mapare rihati tongguannya. Jadi kama, loba, kroda, moha, matsarya dan mada itu harus dikendalikan. Dan sesungguhnya pesan dari kitab suci kita menyatakan tapah tam astam karma si ca antar bawati arnawe, ca antar bawati arnawe. Jadi disiplin mengendalikan diri dalam kehidupan adalah juru selamat dalam perjalanan kehidupan kita. Saya kira itu, dan sebagai catatan untuk para sanggeng nanti, tidak melakukan potong gigi sampai ya sampai ngilu, karena itu menjadi kurang sehat. Simbol ini merupakan simbol suci dan maknanya harus diserap, diberikan, beritahu kepada anak-anak muda kita bahwa sesungguhnya potong gigi itu adalah upaya pembelajaran, pelatihan untuk prayascita diri, proses penyucian, membersihkan diri menuju kesempurnaan hidup. Saya kira demikian, nanti kita bisa dalami dalam tanya jawab. Matur suksema, Om Santi Santi Santi. Baik, Susma, Pak Pengadana, pemaparan cukup lengkap untuk kepada para peserta, teman-teman berbahagia. Mungkin sudah mendengar langsung, dan jika ada pertanyaan silakan untuk klik raise dan juga ketik saja di kolom chat Zoom-nya. Dan di sini juga ada link pendaftaran bagi Mas Dharma yang tadi sudah masuk ke Zoom. Silakan untuk mendaftarkan di link tersebut, dan tidak dengan cara kami juga akan saksikan dengan pembagian door prize yang akan langsung berbahagia. Baik Pak,
saja, nanti baru kita akan mulai diskusi tanya jawab. Pemaparan yang kedua yaitu narasumbernya dari Bapak Dr. Iki Nyoman Suartamo MAT kepada Bapak Dr.